Selamat siang, salam budi luhur. Ketemu lagi dalam mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. 5 akan mengangkat sebuah contoh studi kasus untuk lebih mendalami bagaimana cara perhitungan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Salah satu contoh studi kasusnya, contoh permasalahannya adalah ingin memilih mobil baru. Dalam bagian terpenting pada proses analisanya, dalam AHP adalah 3 tahapan untuk membuat sebuah hierarki atau pohon bertingkat. Yang pertama adalah tentukan tujuannya atau goal-nya, yaitu memilih mobil baru, lalu tentukan kriterianya. Kriteria ini dipilih oleh decision maker atau user atau pengguna. Dalam kasus ini, kriteria yang dipilih adalah style, kehandalan, dan konsumsi bahan bakar. Ada 3 kriteria. Lalu alternatif pilihan. Alternatif pilihan itu adalah bagian-bagian yang ingin ditentukan atau yang ingin dipilih oleh si user. Dalam hal ini, user memilih 4 contoh merek mobil, yaitu Avanza, Xenia, R3, dan Grand Livina. Informasi ini kemudian disusun membentuk pohon bertingkat atau yang kita kenal dengan hierarki dalam AHP. Berikut adalah contoh hierarki yang dapat kita susun dalam studi kasus pemilihan mobil. Level pertama yaitu level tujuan atau goal-nya, yaitu memilih mobil. Level kedua atau tingkatan yang kedua yaitu tingkatan kriteria. Yang setelah kita ketahui sebelumnya ada 3, yaitu style, kehandalan, dan konsumsi bahan bakar. Level ketiga adalah alternatif, di mana user memilih 4 merek untuk pemilihan mobilnya, yaitu Avanza, Xenia, R3, dan Gravelia. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam membuat hierarki ada 3 level. Level yang pertama adalah tujuan, level yang kedua adalah kriteria, dan level yang ketiga adalah alternatif pilihan. Yang harus diperhatikan adalah menempatkan masing-masing alternatif pilihan berdasarkan kriteria masing-masing. Jadi kalian bisa lihat dalam menyusun hierarki harus hati-hati, jangan sampai salah. Lalu, bagaimana menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang ada? Menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang ada dapat dilakukan dengan judgement atau penilaian. Siapa yang memberikan judgement atau penilaian ini? Yaitu user atau pengguna sistem. Biasanya decision maker, karena yang melakukan pemilihan dalam sistem penunjang keputusan adalah decision maker. Bagaimana cara penilaian ini dilakukan? Biasanya dilakukan dengan pengisian kuesioner. Misalnya, didapatkan penilaian kehandalan 2 kali lebih penting daripada style. Style 3 kali lebih penting daripada konsumsi bahan bakar. Kehandalan 4 kali lebih penting daripada konsumsi bahan bakar. Selanjutnya, dengan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison, tingkat kepentingan satu kriteria bisa dibandingkan dengan tingkat kepentingan kriteria lainnya. Skala preferensi yang digunakan adalah angka 1 sampai dengan 9, di mana menunjukkan 1 adalah tingkat yang paling rendah atau equal, dengan 9 adalah tingkatan yang paling tinggi, very extreme important. Berikut ini adalah contoh kuesioner. Hanya contoh kuesioner yang menggunakan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Namun, studi kasusnya bukan untuk studi kasus pemilihan mobil yang akan kita bahas, tapi studi kasus yang berbeda. Bisa dilihat dalam kuesioner tersebut, kriterianya ada cost, quality, time dan delivery, management. Lalu, bagaimana menilainya? Maka user atau decision maker akan meng-cross atau memberikan tanda cross silang pada kriteria yang lebih penting dan berapa tingkat kepentingannya. Jadi dari sini dapatkan penilaian akan tingkat perbandingan kriteria. Setelah semua penilaian atau judgement di atas selesai, maka dapat dibuatkan tabel perbandingan berpasangan atau pairwise comparison, yaitu sebagai berikut. Style, kehandalan, dan konsumsi adalah sebagai kriteria,
Dan angka-angka di dalamnya adalah hasil dari penilaian oleh user atau decision maker yang tadi sudah saya sebutkan dengan biasanya menggunakan kuesioner. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah kriteria kehandalan 2 kali lebih penting daripada style. Ditulis 2/1. Kalau dilihat angka 2/1 pada matriks atau tabel dilingkari dengan warna merah, itu cara membacanya adalah kehandalan 2 kali lebih penting daripada style, di mana kehandalan menempati posisi baris dan style menempati posisi kolom, seperti pada Microsoft Excel. Berikutnya, style 3 kali lebih penting daripada konsumsi bahan bakar, di mana style menduduki posisi baris dan konsumsi bahan bakar menduduki posisi kolom. Ditulis 3/1 pada tabel. Selanjutnya, kehandalan 4 kali lebih penting daripada konsumsi bahan bakar. Ditulis 4/1. Sedangkan nilai matriks diagonal yang ditandai dengan kotak merah melintang atau miring, semua dibuat 1.1. Artinya, kalau kalian masih ingat belajar matriks, secara matriks diagonal semua angka nilainya 1. Jadi, tidak usah dihitung, langsung saja ditulis 1 secara matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini akan menjadi mirror atau cermin, di mana masih ada nilai-nilai kosong yang belum terisi, yaitu nilai sisanya. Dengan menggunakan mirror atau matriks diagonal ini, maka nilai sisanya yang belum terisi adalah nilai kebalikannya. Bisa dilihat dari tanda panah hijau. Contohnya, misalnya kehandalan yang tadinya 2 kali lebih penting dari style ditulis 2/1, maka nilai kebalikannya adalah 1/2 atau setengah dengan menggunakan mirror nilai matriks diagonal. Berikutnya pun sama. Style yang 3 kali lebih penting daripada konsumsi bahan bakar ditulis 3/1, maka dengan menggunakan mirror, angka kebalikannya adalah 1/3. Ditulis 1/3, dilihat dengan tanda panah hijau. Berikut pula dengan kehandalan 4 kali lebih penting daripada konsumsi bahan bakar ditulis 4/1, maka nilai kebalikannya adalah 1/4. Yang menentukan nilainya adalah user atau decision maker yang tadi saya bilang. Biasanya melalui kuesioner, jadi kita tinggal menghitung saja. Yang harus kalian perhatikan adalah urutan kriteria yang dituliskan dalam tabel matriks. Urutan kriterianya harus sama antara baris dengan kolom. Kalian bisa lihat dengan tanda kotak kuning, di mana posisi baris urutannya adalah style, kehandalan, dan konsumsi bahan bakar. Begitu pula dengan yang menempati posisi kolom. Harus urutannya sama, style, kehandalan, konsumsi bahan bakar. Tidak boleh berbeda. Misalnya, di baris style, kehandalan, konsumsi bahan bakar, di kolom kehandalan, style, konsumsi bahan bakar. Itu tidak boleh karena tidak baik, tidak bisa dihitung. Lalu bagaimana mengubah matriks berpasangan ini menjadi peringkat dari kriteria? Jawabannya adalah eigenvektor. Eigenvektor adalah istilah yang menunjukkan peringkat atau bobot dari hasil perhitungan matriks berpasangan. Berikut adalah langkah-langkah cara untuk mencari solusi eigenvektor. Yang pertama adalah dengan menggunakan perhitungan kuadrat dari matriks itu sendiri. Yang kedua adalah dijumlahkan dan dinormalisasi. Lalu yang ketiga, perhitungan dihentikan apabila perbedaan dari jumlah-jumlah dua ini lebih kecil atau selisihnya tidak jauh berbeda. Mari kita bahas langkah demi langkah untuk mendapatkan eigenvektor dari matriks.
Tahap pertama adalah kuadratkan matriks berpasangan. Ada tips, yaitu ubah angka pecahannya menjadi angka desimal. Karena angka pecahan lebih susah dikuadratkan dibandingkan dengan angka desimal. Dari 3/1 menjadi 3,0, dari 1/2 menjadi 0,5, dari 1/1 tetap menjadi 1,0, dan seterusnya dan seterusnya. Maka didapatkan nilai matriksnya adalah 1,0, 0,5, 3,0, dan seterusnya. Langkah pertama tadi adalah mengkuadratkan matriks berpasangan. Arti dari mengkuadratkan adalah matriks dikalikan dengan matriks itu sendiri. Maka nilai tadi matriks tersebut dikalikan dengan matriks itu sendiri. Ada tips dalam perkalian matriks, yaitu saya menggunakan cara bako, baris kolom. Artinya baris 1 dikalikan dengan kolom 1, baris 2 dikalikan dengan kolom 2, baris 2 dikalikan dengan kolom 1, dan seterusnya. Maka kalian bisa lihat contoh yang saya berikan untuk perhitungannya adalah yang poin A. Baris 1 dikalikan kolom 1 akan menghasilkan yang kotak merah. 1,0 dikalikan 1,0 ditambah 0,5 dikalikan 2,0. Jadi bergerak turun ke bawah kolomnya, barisnya bergerak ke kanan. Lalu berikutnya ditambah dengan 3,0 dikalikan 0,33. Barisnya bergerak ke kanan, kolomnya bergerak ke bawah. Lihat yang kotak merah akan menghasilkan 3,0. Contoh yang kedua yang saya jelaskan perhitungannya adalah baris 2 kolom 1. Jadi kolomnya tetap, menghasilkan kolom yang tetap, barisnya yang bergerak. Barisnya berubah menjadi baris yang kedua. 2,0 dikalikan 1,0 ditambah 1,0 dikalikan 2,0 ditambah 4,0 dikalikan 0,33 akan menghasilkan yang kotak kuning, yaitu 5,33, dan seterusnya dan seterusnya. Maka didapatkan hasil perkalian kuadrat matriks, yaitu yang ada di kotak hijau sebelah kanan. Langkah berikutnya untuk perkalian matriksnya, kalian bisa cari sendiri dengan mengikuti cara baku tersebut, baris kali kolom, sehingga didapatkan hasil perkalian kuadrat matriks seperti yang tertera pada kotak hijau. Setelah mendapatkan hasil kuadrat matriks, maka langkah yang kedua adalah menghitung eigenvektor pertama. Mengapa menghitung eigenvektor pertama? Karena nanti ada 2 kali perhitungan eigenvektor. Hitung eigenvektor yang pertama adalah dengan cara menjumlahkan setiap masing-masing baris dari hasil perhitungan hasil kuadrat matriks. Kalian bisa lihat dengan kotak merah. Jadi masing-masing baris dijumlahkan seperti biasa. 3,0 ditambah 1,75 ditambah 8,0 menghasilkan 12,75. 5,33 ditambah 3,0 ditambah 14,0 menghasilkan 22,33332. Ini karena 4 angka di belakang koma. Lalu 1,16 ditambah 0,67 ditambah 3,0 menghasilkan 4,8333. Ini karena 4 angka di belakang koma. Setelah dijumlahkan masing-masing baris yang pada kotak merah, maka langkah kedua adalah jumlahkan semua jumlah dari baris-baris di atasnya, yaitu yang langkah kotak kuning. Kalian bisa lihat bahwa yang di kotakan kuning itu dijumlahkan menghasilkan angka 39,9165 yang ada di kotak kuning bagian bawah. Setelah mendapatkan jumlah semua baris-baris di atasnya, maka langkah berikutnya adalah normalisasikan nilai jumlah dari masing-masing baris. Baris pertama 0,3195, angka normalisasi pertama didapatkan dari hasil pembagian antara jumlah baris dengan dibagi dengan jumlah total baris, yaitu 12,75 dibagi 39,9165. Angka normalisasi kedua juga sama, didapatkan dengan cara
hasil pembagian jumlah barisnya 22,3332 dibagi 39,9105. Berikut juga dengan 0,1211 didapat dari 4,8333 dibagi 39,9115. Inilah eigenvektornya. Eigenvektor pertama sudah kita dapat, yaitu 0,3194, 0,5595, 0,1211. Namun yang harus diperhatikan adalah eigenvektor ini tidak boleh lebih hasilnya dari 1,00. Jadi dijumlahkan. Untuk menghitung ketepatan perhitungan, maka eigenvektor ini dijumlahkan. Bisa dilihat pada kotak hijau. Begitu dijumlahkan, hasilnya pas 1,00. Ini artinya penghitungan kita adalah tepat. Tapi, ada kalanya hasil penjumlahan eigenvektor ini tidak mencapai 1. Misalnya, 0,999 atau 0,0999 atau 0,998. Boleh saja, selama tidak melebihi 1 dan tidak kurang dari 0,998. Kesimpulannya, eigenvektor kita yang pertama sudah didapat, yaitu 0,3194, 0,5595, dan 0,121. Ini dibuat 4 digit di belakang koma. Masing-masing eigenvektor adalah untuk kriteria yang sudah ditentukan urutannya pada waktu kita memberikan matriks di awal. Jadi lihat dan perhatikan urutan eigenvektornya berdasarkan urutan kriteria pada matriks awal perhitungan. Harus sama. Jadi yang pertama adalah stal, maka stal eigenvektornya adalah 0,3194. Yang kedua adalah kehandalan, maka kehandalan adalah eigenvektornya 0,5595. Begitu juga dengan kriteria yang ketiga, yaitu konsumsi bahan bakar, di mana eigenvektornya adalah 0,1211.